Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ketua FFC Men yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, kesempatan ini, berjudul berpotensi jadi seorang pengkhianat. Apa judulnya? Berpotensi menjadi pengkhianat. Siapa yang punya potensi jadi pengkhianat? Potentially becoming a betrayer. Saudara, hari ini hari Kamis. Kalau menurut kalender gereja, Kamis ini disebut Kamis Putih atau Kamis Suci. Nah, Kamis ini saudara, kalau kita flashback peristiwa yang namanya Minggu Palma atau Minggu Palem. Nah, Kamis ini besoknya Jumat Agung. Nah, Kamis ini adalah Kamis Suci atau Kamis Putih. Bukan satu kebetulan, ya, khotbah saya tuh seputar itu. Pak Hendy kirim ada peristiwa di Kamis Putih atau Kamis Suci itu di mana Yesus mengadakan perjamuan kudus yang terakhir, ya, yang oleh Rasul Paulus itu diteruskan sebagai peringatan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Nah, besok kita akan merayakan Jumat Agung. Nah, di dalam Kamis Putih atau Kamis Suci itu, di mana Yesus mengadakan perjamuan kudus, itu ada satu peringatan. Nanti kita akan bahas. Ya. Yesus memperingati para muridnya untuk waspada. Nah, kata potensi itu artinya punya kemampuan mempunyai kemungkinan. Jadi kemampuan, kapasitas, capability, kemungkinan untuk dikembangkan. Itu namanya potensi. Nah, karena variabelnya pengkhianat, jadi negatif. Jadi setiap orang itu punya potensi negatif, yaitu pengkhianat. Saudara. Nah, saya berharap ini menjadi peringatan buat kita semua. Siapa yang berpotensi menjadi pengkhianat, nanti kita akan bahas. Karena potensi itu kekuatan. Ya. Secara positif, dia kekuatan daya, kemampuan yang bisa dikembangkan. Nah, potensi menjadi pengkhianat jangan pernah dikembangkan. Kita harus matikan. Karena potensi itu power, sekaligus influence, pengaruh. Di mana bisa mengubah orang, change people life. Bisa mengubah hidup kita. Murid-murid kalau nggak bertobat, itu akan binasa. Nah, kita akan bahas terus sekalian, potensi menjadi pengkhianat atau menjadi seorang pengkhianat. Pertanyaan siapa? Murid. Kalau saya tanya, siapa murid yang jadi pengkhianat? Siapa? Yudas. Karena saudara sudah baca. Ya. Sebenarnya, kalau kita tanya, siapa murid yang berpotensi menjadi pengkhianat? Jawabannya, kalau siapa murid Yesus yang mengkhianati, jelas Alkitab mengatakan siapa? Yudas Iskariot. Kalau pertanyaannya, siapa murid yang berpotensi menjadi pengkhianat pada waktu itu? Siapa jawabannya? Apa jawabannya? Nah, kita akan lihat ayatnya. Matius 10 ayat 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, kita kan ditulis setelah peristiwa Yesus melayani, kemudian Yesus berkarya, dia mati, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, narasi Matius mengatakan Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lukas 6 ayat 16-nya. Yudas anak Yakobus, jadi Yudas murid Yesus ada dua. Yudas anak Yakobus dan Yudas siapa? Iskariot yang kemudian, yang apa? Kemudian menjadi pengkhianat. Saya yakin dan percaya ketika Yudas dipilih, kan Yesus punya 12 murid. Selain 70 murid, dia punya 12 murid. Ketika murid-muridnya dipilih yang 12 ini, diproyeksikan jadi rasul. Jadi apa? Rasul 12. Sama suku Israel kan 12. Itu bukan dicocok-cocokin, memang begitu. Jadi, nggak mungkin ya, Yudas nanti saya jadi pengkhianat. Nggak mungkin. Sama, saudara jadi Kristen nih. Nggak akan ada cita-cita nanti gue jadi Kristen, jadi pendeta, gue khianatin. Nggak ada orang cita-cita jadi pengkhianat. Tetapi Alkitab mengatakan kemudian menjadi pengkhianat. Jadi proses berjalannya waktu jadi pengkhianat. Kemudian Matius 26 ayat 25-nya. Nanti saudara kalau mau lengkap baca itu mulai dari ayat 21 sampai 25. Ini karena waktu ya. Nanti saudara juga ada latihan. Yudas, ini Yudas Iskariot yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Jadi Yudas ya, sebenarnya nggak punya cita-cita untuk mengkhianati. Berjalannya waktu dia kemudian menjadi pengkhianat. Dan di sini sudah mendekati eksekusi. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya. Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya. Engkau telah mengatakannya. Jadi sebenarnya Yesus sudah memperingati Yudas.
bahwa satu dari 12 orang ini, satu ingat ini, yang akan menjadi pengkhianat. Nah, siapa dia? Sebenarnya Yudas sudah tahu nih, karena kan hendak, udah ada rencananya. Jadi sudah diperingati. Coba kita lihat Matius 26 ayat 21 lebih lengkap. Jadi saudara mesti tahu nih narasi ini, kenapa judulnya berpotensi menjadi pengkhianat. Sebenarnya bukan hanya Yudas yang punya potensi jadi pengkhianat, tetapi semua murid, termasuk saudara semua, termasuk yang di depan, punya potensi jadi pengkhianat. Nggak enak khotbah seperti ini, saudara. Tapi ini peringatan. Orang pengkhianat nanti disebut son of perdition. Anak kebinasaan. Anak neraka. Son of hell. Ada satu lagi saya nggak enak nyebutnya. SOB. SOB. Kalau son of perdition, SOP. Sama tuh. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini peringatan. Sama seperti saya memperingati saudara dan saya. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Tadi kan hendak menyerahkan, itu udah ada di pikirannya. Dan dengan hati sangat sedih, bukan hanya sedih, sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Jadi 12 murid itu satu persatu. Ketika Tuhan Yesus, seorang di antara kamu menyerahkan aku. Ngomong seorang demi seorang, bukan aku ya Tuhan. Ini mengatakan, bukan saya. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Kan lagi perjamuan. Tapi kalau orang peka, kita bisa lihat, nih, kayak begini nih, nanti jadi pengkhianat. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu dicelaka. Jadi dia manusia celaka kalau dia menyerahkan Yesus menjadi pengkhianat. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Istilah kutukan lebih baik jangan lahir di bumi ini. Itu keras. Yudas yang hendak menyerahkan dia yang tadi kita baca. Menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Padahal iya hendak menyerahkan. Tapi satu titik, kalau orang sudah sampai titik nggak bisa diperbaiki karakternya. Dia ada hamba Tuhan, nggak bisa diubah. Makanya saya nggak heran. Udah jadi pendeta puluhan tahun, jahat tetap jahat. Karena dia nggak menyadari. Bayangin saudara. Saya berharap jangan saudara, apalagi saya yang khotbah. Lebih baik nggak jadi pendeta terkenal, tetapi bukan pengkhianat. Dari amin saudara. Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepada engkau telah mengatakannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini tubuhku. Perjamuan kudus tuh. Ini saudara sekalian, udah diperingati. Sebenarnya ketika kita percaya Yesus, kita tuh masuk proses menjadi anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, ekousia, hak, power, kemampuan untuk menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara itu selain punya potensi jadi pengkhianat, di dalam diri saudara ada potensi menjadi anak Allah. Amin saudara ya. Ada potensi yang lain, itu yang harus dikembangkan. Amin. As many as receive him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Artinya tadi, Yohanes 1 ayat 12. Jadi punya potensi juga untuk menjadi anak Allah, son of God, bukan son of perdition. Jadi jelas peringatan. Coba sekarang kita lihat Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Nah, kalau suruh baca di situ Yohanes 13 ayat 21, LAI memberi judul Yesus memperingatkan. Kalau suruh baca yang bareng kayak gini, LAI, kalau di sini nggak ada. Yesus memperingatkan siapa? Ada yang punya buku masih ini? Memperingatkan Yudas. Sama tuh narasinya. 21 sampai 30, karena waktu kan. Ayat 36 yang tadi saya baca itu di Matius 26 itu sebenarnya sejajar dengan Yohanes. Jadi di mana Yesus memperingatkan Yudas, di mana perjamuan terakhir Kamis Suci, Kamis Putih, itu dicatat di 4 Injil. Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Nah, ayat 36, LAI memberi judul tepat. Kalau tadi pasal yang sama 13 ayat 21, Yesus memperingatkan Yudas. Pasal yang sama ayat 36, Yesus memperingatkan Petrus.
Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepada Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Gitu. Pasang badan. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi kalau Yesus menggunakan kata sesungguhnya, ini telak nih. Pasti terjadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sudah sebelum ayam berkokok berapa kali? Ayamnya berkokok berapa kali? Sebelum ayam berkokok loh. Nyangkalnya berapa kali? 3 kali. Ayamnya belum berkokok loh. Jadi setelah ayam berkokok 2 kali. Di Markus pasal yang nanti kita nggak baca detail gitu ya. Markus 14 ayat 72. Setelah ayam berkokok 2 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi ayam belum berkokok, kukuryu. Udah 3 kali. Menyangkal Yesusnya. Udah diingetin. Petrus kan murid pertama yang disebut soko guru. Disebut apa? Soko guru. Ada 3 murid. Dari 12 itu, Petrus, Yohanes, Yakobus. Disebut soko guru, Galatia 2 ayat 9. Soko guru artinya murid yang terkemuka. Karena dia selalu diajak. Habis ini Yesus kan berjamuan kemudian di Taman Getsemani. Yang diajak tuh 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika di rumah seorang perwira menyembuhkan dia sakit, yang diajak 3. Punya potensi jadi pengkhianat. Saudara ya, saudara mulai nangkep nih arah omongan saya. Jadi, kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Murid Yesus, semuanya punya potensi jadi pengkhianat. Siapa yang hafal nama murid Tuhan Yesus? Petrus, Andreas, siapa tuh? Yakobus, Zebedius, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus Alfius, karena ada Yakobus, Zebedius, Thaddeus, Yudas tadi tuh ya, Simon, orang Zelot, Yudas Iskariot, semuanya punya potensi jadi pengkhianat. Alkitab ngomong, bukannya beta. Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bukankah itu pengkhianat? Apalagi Petrus, aku akan mati. Memang ketika datang para prajurit orang-orang itu ratusan, ada yang mengatakan 500 orang ke Taman Getsemani. Dan kodenya orang yang aku cium itulah Yesus. Angkat dia. Judas itu dengan ciuman. Dengan ciuman, tadi ada gambarnya. Yesus bilang, ketika hamba imam besar yang menghapus itu dipotong ininya, copot. Yesus masih peduli, dia ambil tuh, kemudian dia tempel lagi. Jangan main pedang, kau binasa oleh pedang. Kita tahukah kamu, aku bisa panggil 12 pasukan. Saya teliti 12 pasukan. Satu pasukan itu batalion. Satu batalion di sini siapa anak tentara? Satu batalion berapa prajurit? 1000. Karena di batalion ada lagi bawahnya kompi, telepon, gerbus segala macam. 1000. Kalau 12 batalion itu berapa jumlah prajuritnya? 12.000. Malaikat itu lebih kuat daripada manusia. Jadi kalau Yesus mau, artinya malaikat, mengasakan dia. Itu kalau sekarang orang di Timur Tengah, Selat Hormuz, bebaskan Selat Hormuz. Itu tanker Pertamina melenggang, tanker dari India melenggang, dari Pakistan, dari semua masuk ke sini. Nggak akan terjadi krisis kalau seperti itu. Yesus nggak melakukan itu, saudara sekalian. Ya, jadi semua berpotensi. Kalau potensi semua, termasuk saudara dan saya. Karena nggak ada orang jadi murid Yesus, orang Kristen, cita-citanya jadi pengkhianat. Nggak ada. Pertanyaan, kok bisa jadi pengkhianat? Karena manusia itu punya kecenderungan berbuat jahat. Jadi walaupun Kristen dibaptis, kecenderungannya masih ada tuh jahatnya. Makanya mesti sadar. ABC. Aware before change. Sadar bahwa kita mesti berubah. Kalau kita nggak berubah, binasa. Nah ini, jadi kecenderungan jahat ini, kalau nggak ada perubahan cara berpikir, mindset, change of mind, nanti saya jelaskan metanoia, pertobatan, kita semua jadi pengkhianat, binasa. Udah diperingatkan. Petrus kan yang tadi kita ceritain tuh.
Dia kan ngalamin. Beda sama Paulus. Paulus hanya mengalami ketika jalan ke Damsik. Kalau Yesus betul-betul ngalamin tuh. Selama 3 tahun itu dia ngalamin day to day. Makanya dia bisa tulis begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada jadi pengkhianat yang disebut anak kebinasaan. Anak neraka. Yang pasti masuk neraka. Itu kan kalau Yohanes 17 ayat 12. Selain daripada mereka ditentukan untuk binasa atau ditentukan menjadi anak neraka. Itu Yudas. Makanya kalau saudara tidak masuk dalam proses yang bulan lalu kan pengudusan. Enggak dikuduskan, semuanya jadi binasa. Pengkhianat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada 2 kata di situ. Karena memang bahasa aslinya juga 2, berbalik dan bertobat. Berbalik di sini bukan hanya satu tindakan, berbalik doang, 180 derajat. Tetapi dari kata Yunani, koreo. Coba katakan koreo. Artinya to make a room, membuat sebuah ruangan. To leave space which may be filled or occupied by another. Menyediakan space, ruangan, satu tempat, supaya bisa diisi, di-occupy, diisi oleh yang lain. Roh Kudus. Karena Yesus berjanji, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Petrus juga berkata, ketika engkau percaya, di dalam Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus dimeteraikan waktu kita percaya itu. Terus mesti siapkan turunnya itu, ruangannya itu. Itu koreo, tindakan iman. To have space for receiving, holding something. Menyiapkan supaya Roh Kudus itu memimpin kita. Yang menarik, koreo itu artinya to make progress. Jadi Kristen harus progress. Katakan progress. Progress itu mengalami kemajuan. Bukan kemajuan secara ekonomi. Kalau hanya kemajuan ekonomi, bukan Kristen ada yang banyak, bahkan lebih banyak dari kita, lebih kaya. Betul nggak saudara? Ada teman saya, bukan pendeta, tidak rohani, lebih kaya, asetnya lebih banyak dari saya. Dulu ada jemaat bilang, Pak Cecep kan nggak kaya-kaya amat. Betul, memang nggak kaya-kaya amat. Karena ada yang lebih kaya. Tapi kita jangan stop progress untuk menjadi Kristen, Son of God, Kristen yang berkenan, anak Allah yang berkenan. Seperti Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini proses, saudara sekalian. Jadi Roh Kudus kan sudah dimeteraikan, tanda kepemilikan, bukti kepemilikan, ya. Bukti atau dinyatakan sah bahwa ini orang harus dilindungi. Karena Yesus kan berkata ya di Yohanes pasal 17 ya ayat 12 itu ya, Tuhan akan memelihara, melindungi, kecuali nggak mau dilindungi. Seperti Yudas, binasa dia. Nah, yang kedua, berbalik untuk koreo. Dan bertobat, itu metanoia. Yang sering kita dengar itu metanoia. Metanoia itu dari kata meta dan nous. Meta itu change atau after. Nous itu mindset, understanding. Jadi, metanoia artinya change of mind. Coba katakan change of mind. Jadi cara berpikir saudara harus berubah. Ikut Yesus bukan jadi kaya. Ikut Yesus bukan hanya sekedar dapat uang 30 keping perak. Kalau hanya persepsi ikut Yesus jadi kaya. Tadinya naik sepeda roda 2, nanti naik motor roda 2. Naik motor roda 2, nanti naik kendaraan roda 4. Roda 4, Suzuki Carry atau Avanza. Nanti roda 4 tetapi Alphard. Bukan begitu. Saya bilang orang dunia juga bisa begitu. Harus mengalami progres rohani. Amin. Dari jahat, baik, berkenan, sempurna. Itu saudara proses yang kita harus lalui. Dulu kan saya nggak mendalam seperti ini. Bayangan saya, persepsi saya, jadi Kristen pasti diberkati, nggak akan kere. Memang betul saya diberkati. Dulu krisis 98, 97, 98. Kalau saya nggak mengalami krisis, itu apa? Maju kena, mundur kena, dolar naik, saya jual, dapat ratusan juta. Saya depositoin, bunga 60%, saya dapat lagi. Tuh saudara, saya pernah diundang khotbah di Bekasi. Dapat tuh, bunganya gede. Saya bawa itu tuh Kentucky apa saya lupa, Kentucky kok, apa bento ya. Mereka bilang, saya belum pernah makan ini nih Pak. Makasih nih Pak. Saya sering diundang di situ tuh. Kalau soal itu, bahwa progres yang saudara jadi tergila-gila, mesti. Dulu kan saya nggak paham. Saya waktu itu bilang, kalau saya punya 500 juta, baru saya berhenti kerja. Dulu ya, sebelum krisis. Sekarang 500 juta. Bunga cuma 3%, dapat apa? Nggak bisa.
Jadi kita harus berubah mindset kita. Amin, saudara sekalian. Ikut Yesus bukan jadi kaya, tapi jadi berkenan. Amin. Kalau nggak usah jadi pengkhianat. 30 keping perak. Itu sebenarnya nggak besar-besar amat. Tapi Yudas, harus baca ya, itu mengkhianati Yesus. Udah kelihatan tuh, nggak mengalami mindset perubahan. Jadi dia waktu ikut Yesus motivasinya uang. Karena waktu saya jadi Kristen, saya waktu itu belum paham. Bahkan dijanjiin nanti jadi Kristen lu berubah lu, ekonomi lu berubah. Betul berubah, tapi itu bukan esensi. Kalau hanya diiming-imingin seperti itu, nggak mengalami perubahan, nanti teologi kemakmuran, materialisme itu menguasai orang itu, sehingga orang itu diam-diam jahat. Kalau dia jadi pendeta materialistik, yang dia perhatiin hanya orang-orang kaya. Model kita gini, saudara, dinyek. Betul nggak saudara? Dinyek. Orang susah, sakit nggak digituin? Sakitnya di mana? Saya ngalamin tuh. Yang suwek tuh kalau dia bilang, jahat amat orangnya. Mentang-mentang gua susah ya. Saya ngalamin begitu tuh. Dia yang diperhatiin. Dirensep, ada mobil, ada rumah begitu. Baru baik banget begitu saudara. Kurang ajar. Itu jahat tuh begitu. Jadi gereja ini hanya diisi orang-orang yang menguntungkan secara ekonomi. Padahal bukan begitu. Ada gereja yang super kaya. Teologi kemakmuran diajarin. Bahkan itu jadi model, contoh, prototipe gereja. Coba kasih tahu ke Pak Andi. Itu bangkrut. Punya hutang 57 juta dolar. Untung ada yang beli. Masih ada sisa. Kenapa? Tuhan izinkan. Jangankan gereja seperti itu. Itu gereja Hagia Sophia. Itu kan gereja besar. Saudara sekalian. Itu jadi rumah ibadah agama lain. Karena apa? Itu tidak bertumbuh secara kerohanian. Eropa bangkrut. Terus saya lihat gereja yang dijual di Eropa, di Jerman, di Belanda. Banyak. Kenapa saudara sekalian? Gereja bisa muat 1.000, 2.000. Yang hadir 20 orang sudah aki-aki. Yang udah pensiunan. Boro-boro untuk biaya operasional. Untuk bisa listrik aja udah nggak mampu. Nah itu saudara sekalian. Jadi kita harus berkembang. Amin saudara sekalian. Kalau enggak, Tuhan nggak segan-segan tuh diangkat kaki dia. Jadi motivasi Yudas mengikut Yesus untuk mendapatkan uang materialisme. Yohanes 12 ayat 4 sampai 5. Ketika mungkin di ini berikutnya ya. Yohanes 12 ayat 4 sampai 5. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Rohani nggak saudara sekalian? Rohani. Tapi motif di dalamnya, dia kan bendahara. Masuk dulu kan, antongin. Karena dia sesungguhnya bukan itu motivasi. Motivasi ikut Yesus uang. Jadi pengkhianat. Makanya nggak heran. Pendeta di Jumat ketakutan. Sebab apa? Hidupnya nggak bersih, ketakutan. Ini gue jahat ya. Jangan sampai saudara. Yesus sudah ingetin Yudas, ingetin Petrus, bahkan semua murid diingetin. Pengkhianat juga. Petrus lebih kejam. Siapa orang itu ketika ditanya? Kamu kan salah satu pengikutnya. Siapa dia? Aku nggak kenal. Sampai ketiga kali sumpah, mengutuk. Aku tidak kenal orang itu. Kan gila. Petrus murid utama. Yang pasang badan. Memberikan nyawa bagimu. Mengkhianati. Ayat 6. Ada di situ. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Jadi perkataannya, tindakannya rohani. Tapi di dalamnya busuk. Kalau bagian lain ada orang yang menjadi gusar. Waktu ada yang kasih minyak narwasi itu. Untuk apa pemborosan minyak narwasi itu? Gusar. Jadi bukan untuk memperhatikan orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Sering mengambil uang yang disimpan dalam kas, yang dipegang. Pencuri. Terus sebuah gereja, gembalanya yang cerita di khotbahnya. Saya nggak sangka itu orang. Dia ambil uang kas yang dia pegang. Sedikit demi sedikit. Untung pendeta itu punya hikmat. Ini kemana ya uang ini? Ketika dikonfrontasi, ketika diselidikin. Betul. Jadi dia itu, cuma dia kentit tuh saudara, diambil. Dipecat. Memang nggak diumumkan. Tapi nasibnya sulit sekali. Terlimpah-limpah. Nah itu saudara. Maka jangan main-main dengan uang Tuhan. Kita harus kelola dengan sebaik mungkin. Amin saudara sekalian. Jadi kalau saudara diberkati, itu jangan, ini kan uang-uang saya.
Kelola. Amin, saudara sekalian. Jadi hati-hati nih. Besar tapi punya maksud busuk. Pencuri. Materialisme. Makanya Yesus mengajarkan sederhana. Asal ada makanan, pakaian cukup. Serigala punya liang. Burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya sederhana. Baru bisa melayani Tuhan. Kalau pikirannya materialisme, di sini mah. Udah keringetan, udah begini, siapin. Ada duitnya. Nanti saudara, akan pilih-pilih. Saya tanggal 19 kan dihubungin sekretariat, Bapak nanti baptisan. Gak tahu sama siapa. Biasa berdua. Udah ya. Nggak lama ada undangan khotbah. Tanggal yang sama 19. Saya udah gak pakai mikir-mikir lagi, saya tahu 19 saya udah dihubungi jamnya sama. Saya bilang, maaf, saya ada pelayanan jam yang sama. Ya udah Pak, nanti coba kita lihat lagi jadwal yang ada. Hilang kan? Kalau saya soal uang, saya akan minta, pendeta di sini kan banyak. Siapa tuh temannya? Oh Pak Andi. Ya udah nanti minta siapa aja, saya ada pelayanan. Bagi saya nggak bisa. Kalau hanya uang, nggak bisa begitu. Amin saudara. Itu materialisme. Ada saya telak-telak. Jam kita di jadwal jam 8. Sudah confirm. Pas udah deket, udah diingetin. Oke bos. Pas seminggu lagi, maaf bos, salah jadwal. Bisa ya. Dia bilang, siapa orangnya ini? Ternyata dia ada jadwal jam 6, jam 8, jam 10, sama jam 1. Saya tanya, kebetulan ada cukup dekat sama saya, dia orang dalam. Di situ dapat PK-nya berapa? Dia bilang 14 juta, Pak. Buset. Hilaf dia. 14 kali lipat hilaf. Ya udah melatih saudara ya. Jangan hilaf. Kalau Tuhan bisa berkati dengan cara yang mudah. Saudara, amin saudara ya. Kalau saudara hilaf, ya ini cuma segini, sana 14 juta nih, nyempitin jadwal gua aja. Bilang aja salah jadwal. Diurapi. Orang saya dengar khotbahnya, hebatnya orang luar biasa nih. Tuh saudara, saudara nggak tahu kan orangnya ya. Ada lagi juga saya lihat, loh dia dulu kan bukannya dijadwalin di tempat Bapak itu. Kenapa khotbah di tempat kami ya Pak ya? Itu Pak, dia bilang ada ini nggak bisa. Saya tahu khotbah di situ PK-nya lebih kecil daripada di tempat kita. Begitu ternyata lumayan saudara. Oh begitu, oh gitu ya. Hati-hati saudara sekalian. Pendeta juga manusia, punya pikiran, punya perasaan, dan punya hati. Jangan disamakan dengan pisau belati. Makanya hati-hati. Bisa jatuh. Lagi susah begini gimana ya? Di sana sekali gebuk dapat sekian. Di sini kita mehek-mehek. Begitu khotbah jangan lama-lama, entar ditunjuk-tunjuk begini atas waktu. Nah, ini nih. Motivasi ini bahaya. Makanya Yesus bilang, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat atau tidak bisa menjadi muridku. Yudas nggak bisa jadi murid, boro-boro rasul. Murid aja nggak bisa, sebab materialisme nggak bisa melepaskan. Amin saudara, repot tuh. Jadi harus melepaskan. Jadi ini mindsetnya nih mesti dilepas. Jadi motivasi itu yang pertama tuh jangan uang. Amin saudara sekalian. Saya pernah begini, saudara berpikir apa gereja nggak usah ada kolektor ya. Coba kasihan juga ya. Kalau mesti kolektor dia nggak ada duit tapi dia pengen datang. Pernah ngomong-ngomong begitu. Iya sih Pak, kalau nggak ada duit ya susah Pak, tapi pengen datang. Yang lebih rohani, kan nggak bisa Pak ke gereja dengan tangan hampa. Alkitab tuh bilang kalau datang ke rumah Tuhan jangan dengan tangan hampa. Rohani juga alasannya. Makanya saya nggak gereja Pak, sebab apa? Tangan saya hampa. Nggak bisa kasih kolektor. Jangan saudara sekalian. Jangan hitung-hitungan, nggak apa-apa memberi. Kalau hitung-hitungan duit, aduh, pusing saudara. Pusing. Pelayanan nggak ada duitnya. Kalau kerja saudara sekalian, saya beritahu saudara ya, apalagi di perusahaan-perusahaan yang cukup fair, itu dihargai duitnya gede. Kenapa saya bertahan nggak mau keluar dulu dari Citibank? Udah dapat gaji, dapat bonus, dapat saham, dapat ekstra bonus. Aduh, pusing nggak saudara? Begitu dapat itu tuh, membership di klub untuk olahraga dalam dolar 2.500 setiap tahun. Saya sama istri saya pinter, ngapain lu nge-gym? Itu 2.500 lu kantongin aja, masukin dolar, lumayan. Jadi saudara sekalian, jangan soal uang motivasinya seperti Yudas, jadi son of perdition.
Kalau firman Allah yang hidup, aku telah menjaga mereka supaya jangan seorang pun binasa. Kecuali si anak neraka. Sebagaimana sudah dibuat dalam kitab suci itu, si anak neraka, son of perdition. Yudas, karena motivasinya. Kita kan punya pilihan. Ada resiko. Saya kan begini ada resiko. Yang saya takut tuh ini, jangan bilang istri saya. Yang saya takut, jangan bilang-bilang. Saya takut ketika saya nggak kerja lagi, uang saya kalah banyak, boro-boro ini, nanti dia bilang, lu gabut, lu kagak punya duit lu. Sama aja lu. Itu tuh. Saya nggak kuat kalau begitu gimana ya. Maka saya bilang, Tuhan tolong saya, jaga hati saya. Saya dapat firman, harus mengabaikan kehinaan. Karena memang ada yang menghina saya. Udah nggak menghormati karena apa? Uangnya nggak banyak. Untung saya udah ngerti, mengabaikan kehinaan. Udah. Karena ada orang kayanya luar biasa. Ketika perusahaannya bangkrut, dia terpaksa keluar Jakarta untuk tinggal bisa survive. Ketika pulang, dia mau minum Coca-Cola. Coca-Cola tahu kan? Paling goceng atau ceban lah nggak sampai. Istri bilang nggak ada pak uang untuk Coca-Cola. Kenapa nggak ada? Darah tinggi suruh sekalian. Coca-Cola aja nggak ada. Mata nggak saudara? Nggak bisa terima dia. Saya belajar mengabaikan kehinaan. Habis satu-satu rontok tuh rekening koran saya saudara ya. Untung tinggal satu. Bank BCA, Bank Sentral Allah. Sampai sekarang masih ada saudara ya. Jangan tepuk tangan saudara. Untung tuh belum kosong. Pas sudah ngos-ngosan tuh ya. Ada yang ngisi, puji Tuhan. Saya jaga ya supaya apa? Kalau ada sesuatu yang emergensi, saya ada uangnya. Karena dulu kan saya pakai terus habis. Saya bilang, waduh ini udah minimum banget nih ya. Cuman bertahan berapa bulan nih ya. Ada lagi. Jadi saya eman-eman saudara sekalian. Apalagi nih sekarang nih. Saya beritahu nih, kalau bensin naik, semua efek domino semua naik. Para Rudi bilang, plastik udah naik. Karena memang perusahaan plastik yang terkenal di Cilegon, itu tutup. Tinggal hanya plastik-plastik yang itu yang bisa bertahan. Jadi saudara mesti kelola uang tuh. Yang udah dapatnya susah. Bukannya pelit loh. Harus dijaga. Cash is the king. Jadi uang cash itu mesti jaga. Kalau nggak ada uang, beli Coca-Cola nggak bisa. Bisa nggak beli Coca-Cola tanpa uang? Pakai bulu ketek nih gue bayar. Nggak bisa. Harus pakai uang. Tapi saudara jangan materialisme. Amin. Motivasi kita di awal mungkin bisa salah. Seperti saya tuh. Tapi berjalannya waktu. Dikuduskan dengan kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Diperbaharui cara berpikir kita. Efesus pasal 4 ayat 23-24. Diperbaharui. Pikiran. Terus. Dikuduskan, dibersihin tuh dari motivasi-motivasi. Supaya punya persepsinya benar. Amin, saudara sekalian. Persepsi itu apa ya? Proses kognitif, proses otak. Ketika menerima stimulus, sesuatu rangsangan yang kita tangkap dari indera, kita putuskannya benar dari pilihan-pilihan itu. Seperti tadi pendeta, jam 8 udah di jalan. Itu kan pilihan, resikonya apa? Habis jam 7, saya mesti kesini secepatnya, kemudian jam 10. Mana ya? Tuh, itu. Tapi kalau kita punya persepsi yang benar, enggak. Saya udah duluan sana, ini diabaikan aja. Saya tetap layannya. Itu baru jempol, amin. Ada pilihan. Ini kan gak khotbah, imam baptisan. Banyak pendeta. Bisa dirasionalisasi. Jadi persepsi itu bisa dirasionalisasi, ini loh. Tapi kan Tuhan tahu hati, betul nggak? Tuhan melihat hati. Nggak bisa, nggak acceptable. Amin, saudara, itu persepsi. Jadi proses kognitif ketika menerima sesuatu, dia atur. Kalau orang yang sudah mengalami pembaharuan budi, pertobatan metanoia, noosnya disucikan, dia akan mendahulukan Tuhan. Amin, saudara. Orang seperti ini tidak mungkin jadi pengkhianat. Jadi hati-hati dengan persepsi kita. Saudara lebih baik, jangan jadi pengkhianat. Kalau jadi pengkhianat, resikonya binasa. Amin, saudara sekalian? Binasa. Saudara nggak bisa diproses jadi murid. Kalau orang nggak bisa diproses jadi murid, stuck. Ya bisa, pelayanan bisa. Tapi akhirnya, binasa. Jangan pikir, nggak mungkin Pak. Sekali selamat tetap selamat. Saudara. Istilah one save, always save. Sekali selamat tetap selamat. Itu harus dijelaskan. Teologi reform itu tuh, sekali selamat tetap selamat, one save, always save. Itu harus dijelaskan osas itu. Bukan begitu, udah percaya Yesus, nggak usah ke gereja, nggak usah baca kitab suci, nggak usah perubahan karakter. Hati pasti masuk surga. Nggak begitu. Banyak orang salah persepsi itu. Udah dibaptis, dapat sertifikat, dapat anduk, dulu dapat anduk. Nanti saya
Rencana bukan hanya dapat Alkitab, dapat anduk, dapat motor 2 tak. Ngambilnya di Komda. Udah tuh, nggak ke gereja. Ketemu, saya kan masih datang ke kebun pala. Om, mau kemana om? Olahraga. Oh sehat om, sehat. Ya gitu tuh. Ke gereja om, oh sibuk, nggak sempet. Ya udah nanti kalau sempet om. Ketemu lagi, gimana om? Pasar. Gereja om, oh nggak janji. Bukannya nggak janji. Setiap kali ketemu begitu, karena pasti ketemu orang di kebun pala. Si Pak Billy lagian. Nggak lama, metong. Kalau udah metong gimana? Ini kan saya beritahu nih saudara ya. Ingat loh, semua orang bisa metong. Maka salah satu pertanyaan angket, ya, apakah Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan? Persiapnya sekarang. Amin, saudara sekalian. Saudara boleh miskin di bumi. Bisa kita miskin. Tetapi jangan sampai nggak masuk surga. Karena masuk neraka bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu. Kita harus mengalami perubahan kodrat, lahir baru. Baru jadi son of God. Amin, saudara sekalian. Jangan sampai materialisme, harta, coba klik, harta, apapun itu menghalangi kita untuk jadi anak Allah. Jadi orang Kristen statusnya anak Allah, bukan hanya statusnya, tapi keberadaannya, keadaannya, karakternya, sifat Allahnya ada dalam Son of God. Klik. Makanya harus dalam proses pemuridan, proses lahir baru. Firman Tuhan, Roh Kudus, itu kombinasi-kombinasinya, pemuridan, penggarapan Allah dalam hidup ini. Seorang akan diproses, sehingga menjadi lahir baru, memiliki karakter Allah. Itu yang disebut dengan hidup penuh pengharapan, tidak dapat binasa. Amin, saudara sekalian. Ini tujuan kita. Bukan jadi kaya, rumahnya di Pondok Indah, mobilnya mewah. Enggak. Kalau saudara nggak masuk ini, nggak masuk proses ini, siapapun dia akan binasa. Dan barrier yang paling kita harus waspadai, jangan sampai seperti, coba klik, seperti Yudas, ini cinta uang, materialisme. Ini kan ajaran, ini kan marak tahun waktu saya remaja ini. Untung saya kan belajar cukup, maksudnya teliti gitu, bacain. Ini kayak nggak benar, kok Alkitab nggak begini. Itu bisa dipakai seolah-olah Alkitabnya. Free, kamu akan diberi takaran yang baik. Dipadatkan, akan keluar sampai berubah-ubah. Kamu akan memberi, akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Kan ada tuh. Matius pasal 13, ayat 20 berapa tuh? 23 atau 24 tuh. 30, 60, sudah bisa bayangin nggak? Kasih 1 juta, dapat 30 kali lipat, 30 juta. Kasih 1 juta, dapat 60 kali lipat, 60 juta. Emang ini seperti simpan pinjam? Kan nggak begitu, betul nggak saudara? Ada nggak waktu muda saudara kasih ke gereja? Nanti 30, 60, saya tuh dengerin kayak begitu tuh. Begitu diperkuat nih. Dulu kan dia di kebun pala, sekarang lihat tinggalnya di rumah elit. Itu karena dia menabur. Orang kan pengen ya, gue di kebun pala indah, sekarang di pondok indah. Pak ikutin kayak dia. Itu kan fals, logika salah. Karena memaksakan sesuatu yang bukan itu ajaran yang benarnya. Bahaya tuh. Bahaya. Cinta uang ini, klik sekali lagi. Kalau kita nggak tembus, jadi kita nggak bisa jadi murid. Kita nggak bisa sempurna seperti yang Yesus katakan, yang inginkan. Kita klik jadi son of perdition. Seperti Yudas. Man of sin. Son of perdition. Son of disobedient. Itu sama saja sama mawar. Makanya kita harus masuk proses pemuridan. Masuk proses menjadi anak Allah. Masuk dalam progres. Supaya kita dipermuliakan bersama dengan dia. Amin, saudara sekalian. Biarlah Kamis Putih ini mengingatkan kita. Jangan sampai kita jadi pengkhianat. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus.